Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Banua kita. Sahabatku, sekarang kita sedang di pembibitan jengkol dan tanaman-tanaman lainnya untuk persiapan rehab das. Oh ya Pak Harto, ini gimana perlakuannya biar jengkol ini bagus-bagus ini, supaya pas waktunya musim tanam itu layak tanam? Oh iya, jadi gini, kita ini kan tadi sesuai visi misi bibit tanaman ini kan ada beberapa jenis ya. Satu tanaman keras, utama tanaman berikan. Artinya tanaman berikan itu jenis tanaman yang berkayu lah. Tapi ini kebanyakan ada beberapa jenis tanaman yang buah atau yang menghasilkan buah seperti jengkol, kemiri. Ini peruntukannya untuk rehabilitasi daerah aliran sungai. Yang mungkin sekarang kan tahu bahwa dengan banyaknya daerah-daerah yang terbuka lah, di Karlsruhe sendiri kan besar. Maka salah satunya ini, kenapa tanaman yang diperuntukannya jengkol, itu salah satunya adalah untuk penutupan itu. Tapi dari sisi sosialnya juga mengedepankan sisi sosial, karena selama ini kan banyak juga permasalahan hutan itu banyak tingkat sosial yang ini. Jadi bagaimana cara menutup lahan terbuka supaya aman dari sisi sosial atau dari gangguan lain seperti masyarakat dan sebagainya. Ini itu dulu visi misi peruntukannya, kenapa ada tanaman jengkol, kemiri. Jadi sekarang sudah kehutanan sosial, kehutanan sosial masyarakat ya. Iya. Untuk perlakuan sih sama sebenarnya. Silvikultur kita itu dalam proses untuk pembuatan bibit itu ada mengenal pertama, yaitu ada yang dengan biji, ada bahasa vegetatif generatif lah, ada biji, ada juga yang kayak itu stek gitu kan ya. Stek itu kan angsana itu kan untuk tanaman yang peruntukannya hanya untuk penutupan misalnya lahan terbuka ya. Jadi dia hanya dapat untuk menutup lahan ini aja. Kalau untuk jengkol kan ada buah yang nanti depan diambil. Untuk silvikulturnya pertama ya kita memang harus pertama yang kita lihat ini kan ada musim di Indonesia itu, musim biji, terus kapan kita mau melakukan itu, dan kita mengenal dua musim juga, curah hujan sama panas. Jadi silvikulturnya pertama ya kita dalam menyikapi rencana tanam dengan bibit itu harus seimbang, kan gitu. Kapan musim buahnya, kapan kita melakukan ini. Nah silvikulturnya memang kita harus treatment dulu, cari benih-benih yang baik, yang berkualitas ya. Berkualitas, lalu kita seleksi, baru kita treatment kan gitu. Ya kalau untuk jengkol sederhana, kita siapkan medianya. Medianya itu kan bisa komposisinya tanah berapa persen, komposnya berapa persen gitu, dan sekam misalnya untuk porositas airnya supaya baik. Kalau ada sekam tuh jadi tidak padat, baik, akar cepat tumbuh, jadi cepat mengikat. Pemupukannya gimana Pak? Pemupukannya? Oke, saya lanjutkan. Itu tadi dalam proses awal silvikultur, waktu kita mau nanam biji itu, ya kita namanya juga pupuk dasar. Ya belum dilakukan ini, tapi medianya ada pupuk. Biasanya kita lakukan dengan pupuk organik bisa, atau pupuk kimia gitu, TSP misalnya. Perbandingannya 1 ton misalnya berapa kilo, 1 kilo misalnya ya, untuk mendorong supaya perkembangan akar aja. Nah setelah tadi dapat biji yang baik, dan ini media kita sudah perbandingan 1:1 sama itu kompos atau pupuk organik yang 1 ton 1 kilo, baru kita letakkan itu posisi anunya di di polybag itu satu ya. Oh, satu-satu di polybag itu ya. Itu direct namanya. Direct ya namanya. Direct langsung iya ya. Iya. Kenapa? Efisiensi kan. Bibitnya kan tadi udah diseleksi baik, langsung aja. Lalu kita lakukan tuh penyiraman kan gitu kan, rutin lah sesuai dengan cuaca. Keadaan cuaca yang ini ya. Kira lembab, tidak terlalu basah juga, tidak kering juga. Maka dalam beberapa waktu, sekian minggu akan
tumbuh kecambah. Nah, tumbuh itu diharapkan dari yang kita tanam misalkan 100, kalau kita seleksi benihnya tadi baik, treatmentnya, maka akan muncul ya harapan kita sih paling tinggi itu 80%. 80% ya, baik ya. Ya, mortality-nya 20%, kecambahnya 80%. Dalam perjalanannya itu pasti nanti sampai dengan tanaman itu 3 bulan, BST, bibit siap tanam, 4 bulan, itu akan turun dia persentasenya, bisa 80, 70, akhirnya kalau kita dapatkan minimal 60% aja, itu masih baik. Tapi kalau kita bisa mencapai 75% sangat baik. Nah, itu untuk yang ini. Untuk jenis lain sama Jenis-jenis kayak kayu ya, putih. kayu putih juga ada treatment kan, tapi beda lagi untuk penyiapan medianya. Misalnya harus steril, ya kan? Cuma medianya yang berbeda. Kalau kayu putih itu lebih cenderung komposisinya pasir, tanah, topsoil sama kompos 20%. Baru treatment. Nah, kenapa supaya ini dia nggak bisa direk karena kecil-kecil. Dia harus tabur dulu. Tabur 3 minggu dapat pertumbuhan, kita sapih, kita masukkan ke polybag gitu. Oh, ke polybag ya. Nah, ada yang kayak gini nih kan, ke sini ya. Nah, ini kan sudah langsung masuk ke polybag ini yang kayak gini. Ini tadi dari sapi masuk ke sini, nggak direk. Kalau direk kan bijinya satu-satu. Kalau ini kita tabur dulu, kita sapi masukkan satu-satu. Ya, tadi kan komposisi sudah, treatmentnya sudah, maka tinggal kita pengaturan. Setelah tumbuh, ini kan kita udah kelihatan karena faktor tanaman tuh ada 3, akar, batang, dan daun. Kelihatan mana yang kurang. Kalau butuh akar. Tapi kalau kita pengen sama-sama supaya stabil 3 unsur ini, berarti kan kita harus cari rekom pupuk yang ada 3 unsur makronya itu, ya NPK, nitrogen untuk daun, fosfor untuk akar, dan kalium untuk batangnya. Yang seimbang 15-15. Maka sampai dengan mereka berapa kali pemupukan bisa aja tergantung lihat situasi di lapangannya. Kalau memang perlu dalam sebulan sekali ya kita perlu pupuk. Dosisnya tergantung, tapi biasanya kita dosis aman aja. Dosis rendah lah. Jadi semua tanaman hampir mirip ya perlakuan. Mirip. Kalau sengon juga sama mungkin ya. Cuma treatmentnya beda. Sengon itu ada biji sengon itu ada masa dormansi, masa tidur. Sengon, akasia, dia tuh punya kulit tebal. Dia harus ada perlakuan. Akasia misalnya dengan perendaman air panas sekian menit gitu ya. Kalau enggak dengan akasia, dengan kimia, dengan H2SO4 asam sulfat bisa. Nah, untuk sengon sih cukup untuk perendaman di air panas itu cuma berapa menit, 3 menit aja, ya kan gitu. Baru kita keringkan angin-angin. Mau tabur silakan sapi atau mau direk. Gitu. Tapi ya. Caranya kan ditreatment dulu. Tetap ditreatment dulu ya perendamannya. Yang tidak baik kita buang, yang baik aja yang kita ambil. Maka nanti akan muncul percambahannya. Berapa persen nih? Kalau kecambahnya dari kita tanam 1000 terus muncul 900 atau 800 itu baik. Baik ya. Minimal 80% lah treatment itu ya. Ini juga sumbernya harus terukur. Ada namanya Balai Tanaman Hutan itu mengukur asal usul benih. Jadi benih bukan asalan. Di situ labelnya ada, misalnya perkecambahan sekian persen, ini sekian persen, maka nilai benih itu kan beda-beda. Kalau kita asal ngambil di hutan aja kan itu asalan namanya. Iya. Gitu. Jadi prinsipnya nanti setelah kita buat bibit yang baik, BST, bibit sehat baik, maka ada lagi kegiatan visi misi DAS itu tanam ya. Nah, setelah tanam itu kita bagaimana SOP tanam, menanam, membuat lubang yang baik, menanam dengan tepat waktu, terus ada pemupukan skala waktu sehingga pada saat dia perkembangan 1 tahun maka tanaman yang diharapkan itu bisa kita capai. Oh, berarti itu ada trik-trik tersendiri ya. Kita kan nanam DAS ini bukan cuma bikin bibit yang baik aja. Bikin, nanam yang baik, baru perawatannya. Nah, 3 hal ini sampai dengan dia ini mengantar sampai ke dengan tanaman dianggap bisa tumbuh dengan baik dan dilepas, tinggal perlindungan hutan, perlindungan tanaman, ya sosial masyarakat lagi, kehutanan masyarakat. Masyarakat merasa memiliki tanaman ini, masyarakat juga merasa bahwa ini untuk kebutuhan dia, akhirnya dia merawat dengan baik. Maka itu yang dimaksud ini. Kalau dari sisi ini ya, cuma saya di sini bagaimana sih sekarang merawat
bibit aja dengan baik. Supaya bisa dibawa ke lokasi sehat lagi ya. Tapi kan jaminannya gini, bukan bibit baik terus tanamannya jadi baik, karena ada tahapan lain gitu. Oh, ada tahap-tahapan lagi ya. Iya, tanaman orang nanam juga harus baik. Iya. Setelah nanamnya benar, perawatannya baik apa enggak? Perawatan baik, sudah selesai apa isinya serah terima, tanaman perawatannya baik dengan masyarakat. Nah, mengelolanya baik apa enggak? Oh, cara mengelolanya juga penting gitu ya. Jadi untuk kepentingan secara umum lingkungannya juga terpenuhi, tertutup ininya, yang gap area tadi yang terbuka tertutup, tapi secara kemasyarakatan hutan sosial masyarakatnya juga didapat. Untuk jangka waktu sekian tahun dia bisa menghasilkan jengkol, bisa menghasilkan kemiri. Oh, berarti manfaat daripada hutan itu diambil lagi untuk masyarakat lagi ya. Hutan itu, dia tidak merusak hutan itu, tapi dia bisa menghasilkan itu, menghasilkan. Jadi masyarakat merasa memiliki akhirnya. Masyarakat langsung memiliki ya. Pendapatan per kapita daerahnya juga meningkat kan gitu kan. Iya. Antusias akhirnya. Berarti banyak ini juga ya, harus benar-benar tahu cara-caranya ya, baik dari penanamannya, dari mulai treatmentnya, sehingga cara pola tanamnya mungkin banyak juga ya. Karena kan kita selama ini kan selalu bergelut di hutan terus ya, hutan dengan hutan. Berarti ini lama pengalaman di sini ya, sudah untuk borong-memborong untuk itu. Borong-memborong sih ya ini aja apa namanya, baru memulai. Tapi baru memulai. Cuman pengalaman dulu kan sudah ada. Lama, udah puluhan tahun lah. Udah puluhan tahun ini ceritanya. Jadi dengan keadaan yang sesungguhnya, kondisi hutan kita ini memang yang paling tepat itu ya kehutanan kemasyarakatan ini salah satunya yang bisa membuat prospek positif gitu. Iya. Dulu kan top mau hutan apa aja top bang, dia merasa memiliki, ada esok mau nebang udah ada buahnya bisa dimanfaatkan. Oh iya, kalau sekarang kenapa harus dialihkan dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat ya, seperti kayu putih, mungkin diambil daunnya bisa untuk bikin minyak kayu putih dan manfaatnya juga untuk masyarakat lagi. Ada lagi hutan sosialnya, setelah semua pertumbuhannya jadi bagus, ada tanaman buahnya, jengkolnya, kemirinya. Di situ kan ada namanya hasil hutan ikutan yang non kayu. Iya, hasil hutan non kayu itu. Tahu-tahu di situ dibikin lebah, di tumpang sari. Nah, sekarang optimalisasi lahan itu kan penting. Tapi secara umum master plan ininya, kawasannya sudah baik gitu. Gitu ya. Luar biasa ini. Kawan-kawan barangkali pengen belajar cara pembibitan, cara treatmentnya, ini datang aja ini ke sini. Nanti kita akan bantu untuk mengajarinya atau berbagi. Nah, ini kita lagi di lokasi pembibitan ini. Nanti kita akan mengulas lagi bagaimana caranya kita menanam di lahan. Apakah menanam di lahan itu harus bibit tinggi atau bibit rendah? Sekarang kan lagi musim itu bibit itu mintanya 1,5 meter biar langsung bisa dapat duit gitu. Ada langsung direalisasi. Jadi gini, sebenarnya bibit itu kan sekarang ini semua harus ada tingkat risiko, ada risk, namanya risk tanam. Kita membawa bibit ada risknya, distribusi jarak jauh juga ada risknya. Ada bahasa BST, bibit siap tanam. Berapa sih waktu yang tepat untuk yang cocok secara teknis? Itu biasanya itu kan 3 bulan itu untuk tanaman-tanaman keras itu udah bisa masuk. Maka di angka 3 bulan itu bisa kisaran 40-30 itu ideal sebenarnya. 40-30 udah ideal, cukup lah. Karena nanti dia akan didongkrak dengan namanya perawatan tanaman. Perawatan tanaman ya. Nah, kenapa sekarang orang butuh besar? Ini kan dilematis nih saat teknis. Besar lebih cepat ini. Dia stagnan dia. Tapi pada saat kita 3 bulan di media sini, kita dikasih perlakuan lagi secara pupuk dengan misalkan pemupukan 150 gram, 200. Itu dia akan mendongkrak perkembangannya. Tapi yang besar ini kan bukan berarti ini. Pada saat kita tanam, dia bisa stagnan. Bisa stagnan ya. Tapi di sisi lain orang mikir, ada juga kalau nanamnya baik yang besar lebih cepat. Lebih cepat ya. Enak dilihatnya. Kalau bisa langsung berbuah. Gitu. Iya, kalau bisa langsung berbuah. Dan cepat serah terima kan? Kan langsung dapat duit banyak itu. Itu lain ceritanya. Makanya kepentingan. Itu kan kepentingan juga. Saya pribadi, saya lebih senang ideal di umur BST 3 bulan, 40 cm bisa saya tanam. Tapi dengan catatan SOP tanamnya
harus sesuai. Harus sesuai dengan SOP ya. Iya. Oh Misalnya iya. kedalaman lubang, pemupukan, perawatan. Kalau untuk pembibitan sendiri ini biasa aja ya berarti ya. Yang paling untuk persiapan yang harus matang itu pas di lahan yang Nggak biasa terbuka. juga. Sama juga. Karena yang saya tadi gambaran itu membuat bibit siap BST, bibit sehat siap tanam itu harus baik. Jadi ini kan nggak boleh juga kena penyakit, ketinggian 3 bulan juga harus kecapai. Kalau yang bener gitu, bukan berarti tidak dipupuk biarkan aja ini, enggak. Memang harus melalui ada beberapa ini namanya kita kayak manusia itu kan perlu dikasih nutrisi, ketinggian sekian baru bisa ke lapangan. Jadi persemaiannya baik, tanamnya baik, pengawasan perawatannya baik, maka hasilnya baik. Kemudian baru pengelolaannya baik dengan masyarakatnya, itu jadi hasil yang cukup baik. Oh luar biasa ini kawan-kawan. Bagi kawan-kawan yang pengen nyuplai bibit ataupun apa, ini bibit nih rencananya ini untuk sendiri atau untuk dijual lagi Pak? Saya kan ceritanya ada pekerjaan daerah aliran sungai. Dapat pekerjaan ya. Jadi, totalnya berapa Pak? Ada kurang lebih 2000 hektar kurang lebihnya? Enggak kecil aja, paling ya ratusan aja. Paling 500 sampai 1000 lah kurang lebih. Oh iya itu. Berarti ini bibit untuk sendiri dan ini kayaknya cukup nggak ini untuk persiapan bibit ini? Kurang karena per hektar kita standarnya berapa? Das ini ada spek penanaman das itu jarak tanamnya 3x3. 3x3 jadi, ya. asumsinya per hektar itu 1112. 1112 per hektar ya. Jadi kalau saya mau nanam 700 hektar ya kebutuhan bibitnya sekitar 8 ya segitulah. 1 jutaan ya. Sedangkan kalau saya lihat bibit di sini paling ada 200 ribuan. Berarti masih kurang 600 ribu ini. Kapasitas 200 ribu ya. Kita buat persemaian ini ada kapasitas. Jadi kalau kita mau buat 800 berarti luasan persemaiannya harus cukup. Harus cukup juga ya. Kapasitasnya cuma 150. 150 ya. Kebutuhan untuk 100 hektar. Nah, saya masih banyak sana persemaian lain. Oh, di tempat ya. Ditanya persemaian ini ya. Masih punya yang lebih besar lagi saya di sana. Oh, masih ada lagi ya. Oh ya, jadi ini memang untuk persemaian transit, untuk kalau ada tamu ada apa kita bisa melihat. Ini contoh-contohnya. Oh, bukan itu. Bukan ngeliatin tamu, memang kapasitasnya 150. Oh, kapasitasnya 150. Kalau tamu mau lihat sih boleh aja. Oh, gitu. Kalau itu namanya formalitas, harus ada tamu. Ini kapasitasnya. Kapasitas 150 yang satu lokasi ini ya. Dan di lokasi-lokasi lain pun masih ada. Ada yang 1 juta, mungkin ada yang ini, ada yang 500 ribu, dan itu pun bikin secara rekanan gitu. Oh, luar biasa sekarang ini. Kita kan ada link-link kayak sekarang ada hubungan komunikasi yang dibangun dengan prospek ini. Satu, kalau kita tidak bisa ini dengan masyarakat lah yang bisa membuat ini dengan didampingi kita untuk cara membuatnya, atau KSO dengan yang sudah ada gitu, kita mendampingi supaya kemitraan itu. Jadi dengan COVID ini minimalnya berbagi apa namanya, pekerjaan. Jadi ya bagus saja. Ya. Oke sahabatku, dimanapun Anda berada, nanti kita akan berbagi dan menginformasikan atau mengulas lagi bagaimana cara penanaman di lahan yang sesungguhnya, yaitu di lahan-lahan bukit ataupun kan tanah-tanah yang berbeda kan. Nanti kan kita lihat kultur tanah yang ada di lokasi penanaman das. Seperti apa? Tingkat kesulitannya apa? Nanti kita akan mengupasnya lagi di segmen berikutnya. Salam sukses, tetap semangat, bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.